Hai Sobat Adiaksa di seluruh Indonesia, selamat datang di Kata Jasma, program perdana dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan edisi podcast dengan tema Pemilu tahun 2024 bersama kami, Duadi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber kami, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Bapak Ricky Setiawan Anas SH.MH. Selamat siang Bapak. Siang, Mbak. Sehat Bapak? Iya, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Semoga teman-teman di rumah juga sehat ya. Bapak Ricky Setiawan Anas merupakan salah satu panutan, khususnya di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Beliau merupakan salah satu orang yang memberikan pengaruh sangat positif dalam setiap karakter pembentukan kami sebagai jaksa. Bapak mohon izin, apabila berkenan, mungkin Bapak bisa sedikit sharing kepada kita dan para audiens, bagaimana sih menjadi jaksa, mulai dari awal mulanya, dari proses dan kesulitan yang Bapak alami, mungkin sedikit banyak bisa di-share ke kita, agar bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, Bapak. Terima kasih Mbak Dila. Pertama-tama saya mengucapkan salam kenal. Nama saya Ricky Setiawan Anas. Saat ini saya menjabat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Dapat saya sampaikan Mbak Dila bahwa saya bergabung di Kejaksaan RI dimulai pada tahun 2006, di mana sebelumnya saya berkuliah atau kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2006 saya mengikuti proses seleksi kejaksaan di Kejaksaan Tinggi Riau dan alhamdulillah saya diterima, di mana pada tahun 2006 itu saya diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil di Kejaksaan Negeri Pasir Pangarayan di Riau. Di mana pada tahun 2006 itu pada saat diangkat sebagai CPNS ini Mbak Dila, kita sebelum diangkat selaku PNS, kita terlebih dahulu harus mengikuti namanya pendidikan prajabatan. Setelah mengikuti pendidikan prajabatan, selanjutnya kemudian kita diusulkan untuk menjadi PNS. Setelah berdinas selaku PNS di Kejaksaan Negeri Pasir Pangarayan, lebih kurang 2 tahun, alhamdulillah kemudian saya dipanggil untuk mengikuti seleksi PPJ, dulu namanya PPPJ, Pendidikan Pelatihan Pembentukan Jaksa pada tahun 2008, dan alhamdulillah pada Oktober 2008 saya dilantik selaku jaksa Mbak Dila. Pertama kali saya dilantik sebagai jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Dumai di Riau. Dapat saya sampaikan di sini kepada Sobat Adiaksa sekalian bahwa apabila ada Sobat Adiaksa yang berminat untuk bergabung di Kejaksaan, dapat memasuki atau mengikuti tes, baik itu melalui jalur dengan menggunakan ijazah SMU sederajat atau melalui jalur ijazah sarjana hukum. Nah, di mana ijazah sarjana hukum ini diperuntukkan khusus untuk menjadi calon jaksa atau yang biasa kita sebut dengan cajak calon jaksa. Kemudian setelah saya dilantik sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Dumai pada tahun 2008, tidak butuh lama, pada awal 2009 saya mendapat rezeki menjadi kasupsi di seksi Pidum Kejaksaan Negeri Dumai pada tahun 2009. Kemudian lagi pada tahun 2010 pada saat saya menerima kenaikan pangkat, saya mendapat jabatan Struktural Ekselon 4 yang pertama, itu PJ Kasubagdin pada Kejaksaan Negeri Dumai. Kemudian karir saya terus mengalami mutasi, yaitu kemudian dipindahkan ke Kejaksaan Negeri Lampung selaku Kasipitsus di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, kemudian menjadi Kasipidum di Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, kemudian saya juga sempat menjadi Kasidatun di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya saya sempat menjadi Kasih Ekonomi dan Keuangan pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan pada tahun 2021, alhamdulillah saya mendapat promosi eselon 3 menjadi Kabak TU di Kejaksaan Tinggi Kepri, dan setahun kemudian saya diangkat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi di Cikarang. Lebih kurang 2 tahun 3 bulan saya di Cikarang, dan pada bulan November 2023 kemarin saya dipercaya oleh pimpinan untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
Demikian Mbak Dila. Wow, sungguh Inspiratif ya, Mbak, ya. inspiratif dan jejak karir yang sangat luar biasa. Bapak mohon izin, selama dalam proses menjadi jaksa ini Bapak mungkin ada tantangan atau mungkin ada hambatan yang kurang lebihnya kita akan hadapi ya Dila, kita kan masih junior banget nih. Pasti butuh bimbingan dan arahan Bapak. Bagaimana sih ketika menghadapi tantangan, khususnya kan dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu luar biasa yang diberikan kepada kami, seperti itu Bapak, mohon izin. Ya, terima kasih Mbak Dila. Di samping sebagai saran dan berbagi pengalaman, dapat saya sampaikan di sini bahwa tantangan yang paling saya sangat berkesan itu dalam menangani perkara pidana umum, di mana mungkin Mbak Dila sekalian mengetahui bahwa kita selaku jaksa sebelum melaksanakan persidangan di pengadilan, terlebih dahulu kan kita menerima berkas perkara dari penyidik, di mana kita pada saat menerima berkas perkara tersebut sesuai dengan ketentuan KUHP kita wajib untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dapat saya sampaikan di sini, kadang pengalaman saya pribadi, saya temukan bahwa kadang apa yang ada di dalam berkas perkara tersebut pada saat persidangan kita menemukan beberapa perbedaan yang sangat besar sekali, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bahwa hal yang kita gunakan untuk pembuktian yaitu hal yang telah diucapkan di depan persidangan, yaitu di bawah sumpah. Kadang seringkali pada saat seorang saksi tersebut dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan, mereka memberikan keterangan yang saat diuji di pengadilan terdapat perbedaan, apakah mungkin karena mereka bisa jadi karena penyesalan atau karena apa, sehingga itu sedikit banyak akan mempengaruhi pembuktian kita di persidangan. Untuk itu saran saya bagi teman-teman atau para junior di dalam melaksanakan penelitian berkas perkara, lakukan penelitian secara profesional. Demikian juga dalam pelaksanaan sidang, lakukan pembuktian secara profesional sesuai KUHP, sehingga apabila terjadi kekurangan-kekurangan yang kita temukan di dalam persidangan, kita tidak kewalahan dalam menghadapi permasalahan tersebut, Mbak Dila. Dari tadi ini kan kita banyak membahas tentang jaksa, tentang kejaksaan nih Pak. Iya. Namun ternyata banyak loh Pak teman-teman di luar sana yang tidak tahu bedanya apa itu jaksa, tugas tupoksinya penuntut umum, pengertian dari kejaksaan itu seperti apa. Nah boleh nggak Pak di-sharing ke teman-teman di rumah apa sih perbedaan dari jaksa, penuntut umum, dan kejaksaan gitu Pak? Oh ya, boleh. Terima kasih Mbak Dila. Untuk sahabat jaksa ketahui bersama bahwa dasar hukum dari lembaga kejaksaan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, contoh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan. Di sana sangat gamblang disebutkan apa itu jaksa dan apa itu penuntut umum. Untuk teman-teman ketahui bahwa jaksa itu adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak selaku penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, di dalam ketentuan pasal 1 angka 6 huruf B juga disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Jadi di samping di dalam Undang-Undang Kejaksaan, juga di dalam KUHP diatur di angka 1 di pasal 1 angka 6 huruf A dan huruf B diatur mengenai perbedaan antara jaksa dan penuntut umum. Sebagaimana juga diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan, tugas pokok dan fungsi kejaksaan itu dapat kita lihat di dalam pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 Undang-Undang Kejaksaan, bahwa kejaksaan itu mempunyai tugas dan wewenang di beberapa bidang. Misalnya di bidang tindak pidana umum, jaksa mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penetapan hakim, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terus jaksa juga memberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang. Jaksa juga memberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
Kemudian juga jaksa diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara tertentu yang diatur oleh undang-undang dengan berkoordinasi dengan penyidik. Yang kelima, jaksa juga diberi kewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Di samping itu, selain di bidang tindak pidana, kejaksaan juga mempunyai kewenangan di bidang perdata, diantaranya dengan surat kuasa khusus. Dengan surat kuasa khusus, jaksa dapat mewakili negara dan pemerintah baik itu di dalam maupun di luar persidangan. Selanjutnya di bidang penegakan dan ketertiban masyarakat, jaksa mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap barang cetakan, melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan, dan melakukan kegiatan pendataan data statistik kriminal. Siap, terima kasih Bapak atas pengertiannya. Sangat luas ya Bapak. Mohon izin terkait dengan tugas dan tanggung jawab jaksa ini ternyata sangat beragam dan harus disertai dengan amanah yang kuat. Bapak, terkait dengan pesta rakyat yang akan kita selenggarakan besok, pemilu tahun 2024 yang banyak sekali dinanti-nanti oleh warga negara Indonesia. Ada atau tidak sih Pak peran khusus yang secara langsung ditangani oleh kejaksaan dalam mengambil peran untuk penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilu tahun 2024. Agar sobat-sobat Adiaksa ini juga mengetahui ternyata kejaksaan ini mengambil peran khusus terkait penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Seperti itu Bapak. Oke, terima kasih Mbak Dila. Bahwa sebagaimana kita ketahui di dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa di dalam suatu kegiatan pemilu itu nanti ada namanya Sentra Gakumdu, di mana Sentra Gakumdu itu terdiri dari beberapa institusi, di antaranya ada Bawaslu, ada institusi dari Kejaksaan, dan ada institusi dari Kepolisian. Di mana Sentra Gakumdu itu dibentuk adalah untuk mempermudah koordinasi apabila ditemukan pelanggaran terkait pelaksanaan pemilu. Untuk kita ketahui bersama bahwa terhadap tindak pidana pemilu tersebut mempunyai hukum acara yang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Dia lebih cepat sehingga koordinasi antara Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian sangat diperlukan. Di samping itu, peran kejaksaan di dalam pelaksanaan pemilu juga kita dapat lihat bahwa Jaksa Agung telah mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran kejaksaan dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu, di mana dengan adanya Instruksi Jaksa Agung tersebut, seluruh anggota Adiaksa atau anggota kejaksaan di daerah dapat melaksanakan Instruksi Jaksa Agung tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Itu Mbak Dila. Berarti banyak ya Mbak ya tugasnya jaksa itu dalam pemilihan umum tahun 2024 ya Mbak. Namun Pak, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya memiliki hak untuk memilih presiden ataupun wakil presiden dan calon legislatif lainnya. Tapi kita sebagai insan Adiaksa boleh nggak sih Pak ikut kampanye atau mungkin menyuarakan hati kita memilih siapa? Begitu Pak. Ya, terima kasih Mbak Dila, pertanyaannya bagus sekali. Sebagaimana dapat kita ketahui bersama bahwa jaksa itu pada dasarnya adalah termasuk dalam organisasi ASN, aparatur sipil negara, di mana artinya dengan beradanya jaksa di dalam ASN tersebut, semua larangan-larangan dan aturan-aturan yang berlaku bagi ASN juga berlaku bagi jaksa. Di mana artinya jaksa atau pegawai kejaksaan tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan politik, di mana kesimpulannya jaksa itu harus bersifat netral karena di samping sebagai ASN kita juga sebagai aparat penegak hukum yang merupakan tulang punggung atau garda dari penegakan hukum, dan apabila kita memihak, maka itu dapat mencederai rasa keadilan di dalam masyarakat. Berarti kalau kita ikut secara langsung tidak netral, berarti ada sanksinya berarti Pak ya? Benar. Sanksi sebagaimana PNS pada umumnya, ada sanksi sesuai dengan Undang-Undang ASN.
Jadi tetap gunakan hak suara dengan baik, Betul. tapi netralitas nomor 1 gitu ya Pak ya. Oke. Sesuai dengan arahan Jaksa Agung. Mungkin Bapak bisa memberikan pesan-pesan untuk para Sobat Adiaksa di luar sana menyongsong tahun pemilu, tahun politik pesta rakyat yang akan diselenggarakan besok. Pesan-pesan khusus yang nantinya akan menjadi pedoman kita bahwa kita sebagai ASN harus bersikap netral. Mungkin ada sepatah dua patah kata Bapak yang bisa disampaikan. Nah, terima kasih Mbak Dila. Pesan saya untuk ASN khususnya di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak agar bersikap netral dalam pelaksanaan pemilu besok pagi 14 Februari 2024. Kemudian yang paling terpenting adalah agar seluruh ASN pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak berperan aktif di dalam pelaksanaan pemilu. Maksudnya, mari kita bersama-sama datang ke TPS untuk memberikan suara guna dapat memilih pemimpin kita 5 tahun ke depan. Mungkin itu saja Mbak Dila. Jadi pesan yang Bapak sampaikan kepada Sobat Adiaksa di luar sana adalah tetap jaga netralitas, tapi jangan lupakan untuk menggunakan hak suara kita karena kepemimpinan negara ada di tangan kita sebagai warga negara yang baik. Betul begitu ya Dila ya? Betul banget. Jangan golput. Jangan golput ya Pak ya. Nggak boleh nih golput. Siap. Terima kasih Bapak sudah hadir di Kata Jasma. Semoga Kata Jasma ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Mungkin ada sepatah dua patah kata mungkin Pak untuk konten kita selanjutnya di Kata Jasma. Biar kita semakin semangat ya Dila ya, Iya, kita kan semakin host semangat baru kontennya nih. ya, Mbak. Iya, semangat Iya. kontennya, semangat memberikan hal-hal positif yang menjadi hal-hal baik sebagai sarana komunikatif untuk warga masyarakat di luar sana. Seperti itu mungkin Mbak. Mungkin yang terpenting bagi rekan-rekan sahabat Adiaksa di Surabaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tagline kejaksaan yang sebelumnya pernah dibumingkan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kenali hukum dan jauhi hukuman. Sekian Kata Jasma dengan edisi podcast pemilu tahun 2024. Jangan lupa saksikan program Kata Jasma lainnya. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, mantap Mantap, Cak. Cak!